Letjen TNI Purnawirawan Soeharto mengaku mendapat dukungan dari MUI dan Muhammadiyah terkait 8 usulan Purnawirawan TNI. Namun hal tersebut dibantah. MUI dan Muhammadiyah tegaskan tidak terlibat politik praktis. MUI dan Muhammadiyah. Maksudnya? Di belakang bertemu. Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Letjen TNI Purnawirawan Soeharto mengaku mendapat dukungan dari MUI dan Muhammadiyah. Hal tersebut disampaikan dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Kami mendukung 8 poin itu. Yes. MUI dan Muhammadiyah. Iya. Ini bukan asal klaim nih Pak, atau perorangan? Tidak. Secara organisasi atau perorangan? Secara organisasi. Sorry, ini agak serius Pak. Kalau bicara secara organisasi, dari mana Bapak bisa mengatakan bahwa MUI dan Muhammadiyah mendukung Purnawirawan TNI 8 poin usulan itu? Secara organisasi pada Pak waktu itu bersurat kepada mereka, oh Pak, nanti kami undang Bapak bertemu sana. Tapi kami mengundang, tapi kami mendukung 8 karena itu. Namun pernyataan ex-komandan Korps Marinir ini dibantah oleh Wakil Ketua Umum MUI sekaligus Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas. Anwar Abbas menegaskan Muhammadiyah dan MUI tidak terlibat politik praktis. Bahwasanya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak pernah menyatakan sikap dan dukungan terhadap rencana tersebut. Karena Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah sadar betul itu bukanlah urusannya. Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam politik praktis. Itu adalah urusan dari partai politik dan juga urusan dari teman-teman yang ada di DPR atau di Senayan sana. Sebelumnya Forum Purnawirawan TNI menyampaikan 8 tuntutan, satu diantaranya terkait permintaan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dievaluasi. Pernyataan ini ditandatangani oleh Purnawirawan TNI Fahrul Razi dan Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno. Ya, sementara itu sejumlah pihak menyampaikan dukungannya kepada Gibran Rakabuming Raka untuk tetap menjadi Wakil Presiden Indonesia. Hal tersebut dilontarkan pasca adanya tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI untuk mengevaluasi Gibran sebagai Wapres. Sejumlah pihak ikut berkomentar soal desakan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka diganti. Salah satu tokoh yang turut angkat suara ialah Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Syazili. Menurut Aceh, desakan Purnawirawan tersebut tak perlu ditindaklanjuti. Aceh mengatakan penetapan Gibran sebagai Wakil Presiden RI periode 2024-2029 merupakan pilihan rakyat dari hasil pemilihan Presiden 2024. Maka dari itu, Aceh menegaskan seluruh pihak harus tegak lurus terhadap konstitusi negara. Karena itu tentu bagi kami kita harus tegak lurus terhadap konstitusi negara kita, di mana keputusan terkait dengan pasangan Bapak Prabowo Subianto dengan Mas Gibran Rakabuming Raka adalah keputusan dari hasil pilihan rakyat. Sementara Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Purnawirawan TNI Luhut Binsar Panjaitan juga ikut menanggapi tuntutan penurunan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Luhut dengan tegas menyatakan bahwa tuntutan pemakzulan Gibran kampungan. Apa sih? Kita ini harus kompak gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut gini kan kampungan itu. Kita harus fokus gimana mendukung pemerintahan itu dengan baik. Berarti sama sekali Presiden Prabowo itu tidak menegur Panglima TNI terkait mutasi Panglima? Tidak ada, saya tahu itu. Sebelumnya, sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan 8 poin pernyataan sikap untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya untuk mengevaluasi Gibran sebagai Wakil Presiden. Tim Liputan iNews melaporkan.
sidang atas terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali dilanjutkan hari ini. Ya, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 2 saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 2 saksi, yakni staf pribadi Hasto, Kusnadi, dan Satpam di kantor DPP PDIP Nur Hasan. Kedua saksi akan dimintai keterangan dalam perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku yang menjerat Hasto. Hasto Kristianto didakwa memberikan uang sejumlah $57.000 Singapura atau setara 600 juta kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam rentang waktu 2019 hingga 2020. Selain itu, Hasto didakwa menghalangi dan merintangi penyidikan Harun Masiku yang menjadi buron sejak tahun 2020. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui agenda sidang hari ini kita bergabung dengan rekan Syahreza dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya, selamat pagi Reza. Apakah agenda sidang sudah dimulai dan apa menjadi agenda sidang hari ini? Silakan. Ya, baik Togi, Ayah, dan juga pemirsa. Selamat pagi untuk sidang yang melibatkan terdakwa Hasto Kristianto. Ini 10 menit yang lalu belum dimulai. Togi, Ayah, dan juga pemirsa, kami juga melihat ada berbagai persiapan yang sudah dilakukan para jaksa penuntut umum dari pihak KPK dan juga beberapa kuasa hukum dari Hasto juga sudah mulai bersiap, dan kami melihat tadi ada Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang juga baru masuk 5 menit yang lalu dari toilet menuju ke ruang sidang Prof. Hatta Ali tentunya pada hari ini. Dan untuk diketahui juga Togi, Ayah, hari ini adalah fokusnya pemeriksaan saksi yang dipanggil oleh JPU KPK, di mana saksinya adalah staf Hasto yang bernama Kusnadi dan juga Nur Hasan, Satpam DPP PDI Perjuangan yang bertugas di rumah aspirasi Hasto Kristianto ini untuk terkait kasus dugaan suap dan juga perintangan penyidikan pergantian antara waktu anggota DPR RI 2019-2024 Hasto Kristianto yang juga menjerat daripada maksudnya Harun Masiku yang juga menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dan tentunya kami masih menunggu Togi, Ayah, bagaimana kelanjutan ataupun fakta yang terkuak pada hari ini terkait Hasto Kristianto yang diduga melakukan dugaan suap. Namun hingga saat ini sidang tampaknya belum dimulai. Kami juga melihat ada keamanan yang juga diperketat pada hari ini, dan juga melihat ada beberapa awak media yang kesulitan untuk bisa masuk ke dalam karena ini begitu penuh sekali untuk melihat ataupun menyaksikan beberapa pernyataan saksi yang dipanggil oleh JPU KPK. Dan untuk diketahui juga, Ayah dan juga Togi, bahwasanya saksi bakal memberikan keterangan sekali lagi untuk perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan. Dan memang dalam surat dakwaan itu disebutkan Hasto sempat memerintahkan Harun Masiku untuk bersembunyi di kantor DPP PDIP, di mana ini untuk menghindari operasi tangkap tangan oleh pihak KPK pada 8 Januari 2020. Dan ini tentunya akan dikuak tentunya Ayah, Togi, dan juga pemirsa seperti apa kelanjutan daripada pemeriksaan saksi yang memang sudah berlangsung sejak kemarin dan dilanjutkan pada hari ini pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan esok akan dilanjutkan kembali lagi untuk pemeriksaan saksi. Namun hingga saat ini untuk sidang tampaknya belum dimulai, dan kami masih menunggu Togi, Ayah, apakah nanti ada fakta-fakta terbaru yang terkuak tentunya. Ayah, Togi. Ya, terima kasih Syahreza Zanski atas informasinya melaporkan langsung dari PN Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, sebelumnya Rizky Aprilia, mantan anggota DPR RI fraksi PDIP, ini hadir sebagai saksi pada sidang lanjutan terdakwa Hasto Kristianto di PN Jakarta Pusat. Ya, Rizky menangis saat menceritakan diminta mundur sebagai anggota legislatif terpilih Dapil 1 Sumatera Selatan oleh Hasto Kristianto. Sidang lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan pergantian antar waktu anggota DPR RI 2019-2024 untuk Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Apa alasan saya disuruh mundur pada saat itu? Karena saya juga kader partai. Mantan anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Rizky Aprilia,
hadir sebagai saksi menangis terseduh saat menceritakan diminta mundur sebagai anggota legislatif terpilih di Dapil 1 Sumatera Selatan pada pemilu 2019-2024 untuk digantikan dengan Harun Masiku. Rizky mengakui bertemu dengan ex kader PDIP Saiful Bahri di Singapura. Saat itu Saiful yang membawa amplop coklat berisi fatwa Mahkamah Agung meminta dirinya mundur dari Dapil 1 Sumsel atas perintah Hasto. Rizky yang menolak permintaan tersebut kemudian mengkonfirmasi kepada Hasto alasan ia diminta mundur pada 27 September 2019 lalu. Iya, intinya saya disuruh mundur. Saksi diminta mundur sebagai caleg terpilih. Betul. Tujuannya supaya apa? Supaya atas nama saudara Harun Masiku ini bisa menduduki posisi DPR RI terpilih gitu. Untuk Dapil Sumsel 1. Iya. Ini akan masalah pelantikan saya. Ya. Pelantikan saya, undangan saya. Ya. Sempat terjadi dialog pada saat itu bahwa saya akan diberikan undangan apabila saya bersedia mundur. Menanggapi kesaksian tersebut, tim kuasa hukum Hasto Roni Talapesi menilai bahwa saksi yang dihadirkan tak bisa menjelaskan terkait dengan peristiwa suap dan tidak ada kaitannya dengan kliennya. Menurut kami bahwa persidangan hari ini juga pun mengungkap bahwa dana operasional itu dari Harun Masiku. Tadi saksi juga mengiyakan karena itu sudah jadi fakta persidangan. Jadi teman-teman terkait dengan dakwaan ini adalah suap, bahwa saksi yang dihadirkan menurut kami tidak bisa menjelaskan terkait dengan peristiwa suap dan tidak ada kaitannya dengan Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Hingga saat ini, Rizky mengaku tak mengetahui dengan pasti alasan diminta mundur untuk Harun Masiku. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.